الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu pengajian salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Bukit Waringin, mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama urang babarengan mengucapkan kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing rahmat tur hidayah dan mengumpulkan kita paamprok jongok riung mumpulung di tempat nu mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam dihaturkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para wargina, para sahabat-sahabatna, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga kepada kita umatnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, pada kesempatan malam hari ini yang pertama saya mohon maaf suara saya terdengar seperti ini. 3 atau 2 hari saya batuk, mungkin radang ya, jadi suaranya agak berbeda. Makanya saya tadinya nyuruh Pak Ustadz jadi imam, malah nyuruh saya, jadinya pecah lah suaranya kan, begitu kan. Yang kedua, para jamaah sekalian, tema kita adalah al-adab wal akhlak, tentang adab dan akhlak. Kitab yang kita pakai adalah kitab Ta'limul Muta'allim, dan pembahasan kita sudah masuk kepada faslun fin niyyati fi halit ta'allum, pasal atau pembahasan tentang adab saat niat dalam belajar. Di pertemuan pekan sebelumnya atau bulan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab saat kita belajar. Masih ingat apa saja?
Biasalah ya, manusia ini banyak lupa ya. Di antaranya adalah mencari ridho Allah. Ya, yang kedua, nah coba hilap tuh. Hah? Kedua, mencari kebahagiaan akhirat. Ya. Terus, yang ketiga, menghilangkan kebodohan dalam diri masing-masing dan juga kebodohan terhadap orang lain dan seterusnya. Lamun eta poho ya harus diulang-ulang. Gitu ya, resiko. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, kita lanjutkan bait-bait kalimat berikutnya ya, yang dikarang oleh Imam Al-Jarnuzi tentang adab-adab saat menuntut ilmu, nanti supaya jadi pengamalan. Jadi tidak berhenti pada teori. Kita berharap ilmu itu bukan berhenti pada teori gitu ya. Sebagaimana belajar tahsin, tajwid, jangan cukup teori, tapi perbanyak praktek gitu ya, perbanyak amal. Selanjutnya kita ulang dari bait syair. Ada sebuah syair di sini. Dalam syairnya disebutkan fasadun kabirun alimun mutahattikun. Dalam gubahan syairnya, fasadun kabirun, kerusakan teramat besar. Rusak. Nah, ini rusak apa ya? Rusak tuh hancur lah ya. Kehancuran, kerusakan yang besar. Kenapa? Alimun mutahattikun. Ada orang yang alim tapi tidak sesuai dengan keilmuannya. Gitu ya. Orang alim, ustadz, ulama, gitu ya, ceramah, ngajak sholat jamaah, tapi mana nama sholat di imah we. Gitu ya. Jadi antara ucapan dan perbuatan kontradiktif. Itu hancur Pak, hancur. Ulama alim yang merusak dengan keilmuannya, menyesatkan umat, berfatwa dengan fatwa yang salah, gitu ya. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Ini fasadun kabirun, kerusakan yang besar. Ada nggak yang begitu Pak? Wah ada. Contohnya film Walid. Film Walid tahu Pak? Malaysia itu menggambarkan seorang alim tapi merusak agama. Tapi hanya di film aja ya. Tapi saya nggak tahu aslinya ada atau di ini. Kalau belum pernah nonton film Walid, cari di YouTube. Rusak. Tapi itu hanya di film ya, di film saja. Di dunia nyata mudah-mudahan nggak ada yang gitu ya. Jadi alim. Kemudian wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kalau tadi rusak, hancur, kehancuran yang besar, ada alim yang tidak sesuai dengan keilmuannya. Sekarang ada yang lebih besar daripada itu kerusakannya. Akbar, isim tafdil ini jemaah sekalian. Ada yang lebih besar dari orang yang alim merusak agamanya. Siapa mereka? Jahilun mutanasikun. Orang jahil, orang bodoh tapi ibadah. Orang bodoh ibadah tanpa dengan ilmu, Pak. Bagaimana? Ya nggak akan diterima. Sholat beribu-ribu rakaat pun kalau tidak dengan ilmu, mardudun la tuqbal, tertolak. Berarti kuncinya harus belajar kita ini jamaah sekalian. Dia nggak tahu rukun-rukun ibadah, syarat-syarat ibadah. Kalau saya tanya, ada berapa syarat ibadah yang dapat diterima oleh Allah? Syarat ibadah 3. Apa saja tuh?
Jangan asbun nih, jangan asbun. Syarat diterimanya amal ibadah berapa? 3 tadi kan? Apa saja tuh? 1, ikhlas. Niat. Waduh, khilafiyah ini, khilafiyah nih ya. Ikhtilaf. Syarat diterimanya amal ibadah 2. Pertama ikhlas, tentu dalamnya ada niat ya. Jadi niat itu masuk dalam ikhlas. Yang kedua mutabaah, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kalau nggak dengan ilmu kita ibadah berpuluh-puluh tahun, capek gitu ya, nggak tahu ilmunya mah, dah percuma. Puasa Syawal yang harusnya 6 hari ditambah 8 hari. Saking semangatnya Pak saya Pak. Ya nggak dengan ilmu jadi dah percuma. Jadi orang alim yang tidak sesuai dengan ilmunya kerusakan yang besar, tapi ada yang lebih besar daripada itu. Siapa? Orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu. Pilih mana nih Pak? Silakan, ismasyi'tum. Ya, tapi kita berharap kita menjadi orang yang terus belajar agar menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan orang lain. Gitu ya. Jadi itu bait syair pertama. Kemudian dilanjutkan bait syair berikutnya, huma fitnatun fil alamina azimah. Keduanya, maksudnya orang alim yang merusak agamanya dan orang bodoh beribadah, keduanya ini fitnah, menjadi apa ya, bencana. Fitnah atau bencana ya, fil alamina azimah, di dunia ini fitnah yang besar ya. Kemudian liman bihi ma fi dinihi yatamassak, bagi orang yang keduanya ini tidak pantas untuk menjadi panutan, baik orang yang alim dengan rusak dengan keilmuannya atau orang yang jahil dia beribadah, kedua-duanya tidak pantas untuk menjadi panutan. Sampai sini paham Pak? Ya, jelas ya, insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan nggak tidur nih, masalahnya masih maghrib ini. Aduh, mana kopinya nih? Nggak ada kopi. Ya, silakan ya, ambil ngopi, mangga ya. Kalau dulu Pak di Kobong ya, waktu saya ngobong nih, jadi santri nih, sambil latihan baca kitab itu sambil ngopi Pak. Kopinya kopi hitam, ya, biar gak ngantuk. Nah, Bapak juga silakan Pak. Oh, dari rumah kajian saya nih, saya kan malam pekan pertama sama ketiga ya, bawa kopi dari rumah. White coffee. Tapi kalau tahsin jangan. Kayak bisa praktek minum kopi. Kita lanjutkan ya. Wayanwi bihi asyukra ala ni'matil aqli. Dan bagi para penuntut ilmu juga harus punya sifat syukur, rasa berterima kasih kepada Allah ala nikmatil akli, terhadap nikmat akal. Jadi kita para santri kita ini santri ya, santri itu orang yang menuntut ilmu harus punya syukur kepada Allah telah diberikan nikmat akal. Di beberapa ayat Quran Allah menyebutkan tuh, afala ta'qilun, apalagi afala tatafakkarun, apalagi afala tatadabbarun. Kalau artinya bahasa kitanya nih, apa kamu nggak mikir? Itu tuh. Nikmat akal ini luar biasa, mampu membedakan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Dan asbab akal inilah nanti kita akan dihisab. Ya, makhluk-makhluk yang tidak berakal, contoh binatang, nggak ada hisab, mereka mah nggak dihukum maksudnya, ya.
Berat kita ini. Telah diberikan akal tapi nggak mikir. Ya, jadi salah satu adab yang harus dimiliki oleh kita para penuntut ilmu diantaranya adalah rasa syukur kepada Allah telah diberikan nikmat akal pikiran. Kan orang gila itu kan nggak dihisab ya. Orang gila itu masuk surga tuh. Apalagi kalau gilanya dari kecil kan. Ya. Jadi rufi al-qalam an salas. Ada 3 orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapat hisab. Di antaranya ya, minal majnun hatta yaqil. Orang gila sampai dia berakal. Jadi kalau waktu gila mah dia nggak dosa. Dia mau mabok, dia mau nggak sholat. Oh Pak, mau begitu Pak? Ya, punya anak gila, wah surga sudah. Nggak ada beban buat dia nggak ada terkena beban syariat. Kenapa? Akalnya hilang. Jadi kalau ada hari ini orang yang nggak beribadah berarti akalnya hilang. Orang nggak sholat, siang hari puasa Ramadan dia nggak puasa, akalnya hilang berarti sama kayak orang. Bukan saya yang nyusun Pak ya. Yang kedua kata Nabi SAW adalah anak kecil sampai dia dewasa. Waktu kecil ya nggak ada hukuman kayak kecil ya kan. Dia nggak sholatnya untuk ya, kalau anak kecil sholatnya untuk latihan ya. Kalau orang dewasa sholatnya bukan buat latihan lagi, buat amalnya. Tapi ada orang tua nggak sholat. Ada model begitu, umur 80 tahun nggak sholat, Pak, ya Allah. Tadi pagi saya ngisi pengajian, ibu-ibu di Ciapus. Datang istrinya ngaji, konsultasi. Pak Ustadz, suami saya udah 80 tahun nggak mau ibadah. Salah ibu sama maunya. Gimana lagi ya cinta? Ya cinta ya. Gimana? Ya, jadi pertama di antara adab yang harus dimiliki oleh para santri, rasa syukur kepada Allah terhadap nikmat akal. Yang kedua, wasihatil badani, dan syukur kepada Allah telah diberikan kesehatan badan. Bersyukur kepada Allah. Dah kalau kita nggak sehat nih, terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumah, mungkin kita nggak nyampe ke sini. Makanya ucapkan alhamdulillah. Terus alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan semua kebaikan. Alhamdulillah diberikan sehat ibadah. Karena kata Nabi ada 2 nikmat yang membuat manusia lalai dari Allah. Cing, coba apa saja tuh? 1 nikmat sehat. Yang kedua, nikmat waktu luang. Kata Nabi, nikmatani magbunun fihima katsiron minan nas. Ada 2 nikmat yang membuat kebanyakan orang lupa kepada Allah. Yang pertama, as-sihhah. Kondisi sehat, dah orang kesehat mah lupa sama Allah. Makan apa aja tuh, ya. Giliran pas sakit, kata dokter, Pak, pantangan Pak ya, yang asam urat pantangannya jeroan ya, apalagi Pak emping ya, ayo ya, air sehat mah terus we, giliran sakit, waduh, ingat makanya ingat, gitu ya. Kadang-kadang nikmat sehat itu membuat kita lupa diri. Makanya diingatkan dalam kitab ini oleh ulama, jangan lupa syukur kepada Allah telah diberikan nikmat akal dan nikmat sehat. Ya, kalau kita sehat mah bisa ibadah di masjid, pahalanya 27 derajat. Kata Nabi, sholatul jama'ati afdolu min sholatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat sendirian, sholat jamaah
lebih utama dibanding sendirian dengan pahala 27 derajat. Kalau sorangan mah sendiri mah belum tentu diterima. Kalau dengan makmum berjamaah di masyarakat 27 derajat. Satu. Yang kedua bisa ketemu teman-teman, ketemu tetangga, silaturahmi. Tuh. Ya, jamaah. Kenapa? Asbabnya sehat badan. Kalau nggak sehat badan ngeringkuk wae di kamar. Ya. Baru sakit gigi Pak ya. Lebih baik sakit gigi, lebih sakit hati kan dibanding sakit gigi, betul? Sakit milih mana tuh? Terserah silakan ya. Lebih baik sehat lah ya. Tapi sehat dan sakit ujian. Sehat ujian untuk bagaimana dia biar nggak lupa dengan Allah. Ya. Sakit dia ujian supaya dia bersabar. Orang mukmin mah ajaban li amril mukmin, inna amrohu kullahu khair. Setiap urusan orang beriman menakjubkan. In asobathu syarra sakara fakana khairal lahu. Ketika diberikan nikmat dia bersyukur. Alhamdulillah nikmat. Nikmat duduk, masyaallah. Nikmat duduk Ada orang kerjanya nggak duduk-duduk. Contohnya orang yang kerja di jalan tol itu apa namanya? Bukan, yang jalan tol yang apa sih di pelang itu? Nah, itu kan adminnya kan begini terus tuh. Oh, udah nggak ada ya? Nikmat duduk, ya. Nih, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sampai mana tadi? Nikmat sehat, ya. Nikmat sehat, khususnya nikmat sehat badan. Nu kedua, cek Nabi SAW, wa in asobat udarra sobaro, diberikan musibah dia bersabar. Apalagi nggak usah pusing-pusing hidup mah. Sehat apa nikmatnya disyukuri, musibahnya disabari. Nikmat hidup ini mah. Ini Anda mendapat nikmat, naik jabatan, ada orang ngasih duit, alhamdulillah. Kalau tidak ada ya sabar. Gitu doang kehidupan itu. Apalagi nyari hidup ini. Dan pada puncaknya nanti semua kegiatan manusia berhenti pada kematian. Orang kaya mati semuanya, orang semua ya. Dua tuh. Yang ketiga, di antara adab yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu seperti kita, wala yanwi bihi iqbalan nas. Tidak boleh bagi para penuntut ilmu mencari ilmu itu mengharapkan popularitas dari manusia, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin diberikan kedudukan istimewa. Jangan. Kalau Anda, kita semua ingin dispesialkan, siap-siap sakit hati. Jadi jangan pengen dihargai. Emang harga kita berapa sih Pak? Nggak ada harganya kita ini Pak. Seandainya dosa kita disingkap, kelihatan, apa kata ulama itu? Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa hadun ilayya. Seandainya dosa memiliki bau, tidak ada orang yang mau duduk dengan kita. Satu dosa bau, dua kali bau, makin banyak dosa, orang nggak mau duduk dengan kita. Jadi jangan pengen dihargai oleh manusia, biasa saja Pak. Kamu nggak ngehargai saya, Bapak berapa harganya Pak? Biasa saja. Ya, kalau kita nyari harga dari manusia, semua orang ada yang pro dengan kita, ada yang kontrak dengan kita. Ya, jadi dalam mencari ilmu ini bukan ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia. Hilangkan dua hal Pak dalam hidup ini. Satu, menghilangkan kedudukan di hati makhluk. Yang kedua, jangan menjadikan siapapun dan apapun sandaran kecuali Allah. Itu saja tuh.
Jadi kalau kita masih mengharapkan saya ini ketua DKM harus dihargai, nggak usah begitu, nggak usah, biasa saja. Lebih baik kita mengharapkan ridha Allah. Ya, kalau kita ingin dihargai, sakit hati ini. Kerja DKM, kerja masjid bukan buat manusia, buat Allah. Gitu ya, kerja akhirat ini. Jadi jangan ingin mendapatkan kedudukan di hati makhluk, termasuk istri kita. Saya paling spesial kan dalam hati kamu? Jangan. Ya, tempatkan dalam hati kita semata-mata Allah. Kalau sudah begitu dua tadi, satu tadi apa? Satu, jangan pernah menempatkan makhluk dalam hati. Yang kedua, jangan pernah bersandar kepada apapun dan siapapun kecuali Allah. Kalau sudah dua poin itu didapatkan, hidup menjadi tenang. Sudah. Insya Allah. Ya. Yang berikutnya, di antara ada para penuntut ilmu, walastijlaba hitomid dunia. Jangan mengharapkan harta kekayaan dunia. Ya. Jadi belajar itu bukan untuk mencari kedudukan manusia. Yang kedua, tidak untuk mendapatkan harta dunia. Saya mau cerita boleh ya? Saya mau cerita boleh Pak ya? Ceritanya adalah ulama besar yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Sekarang saya tanya, siapa nama aslinya? Kalau nggak bisa jawab, ceritanya nggak akan dilanjut. Google. Sebelum jawab Google, saya jawab dulu. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina hari ini. Ya, yang kita kenal dengan madhab Syafi'i. Ya, nama aslinya mah Muhammad ibn Idris. Muhammad bin Idris ini belajar kepada Ibnu Uyainah di Mekah. Somai itu somai. Selesai belajar dari Ibnu Uyainah, disuruh belajar ke Madinah. Di Madinah ada seorang ulama besar yang bernama Imam Malik. Jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i ini adalah guru dan murid. Belajar ke Imam Malik, ingin mempelajari salah satu kitab yang bernama Kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta isi kitabnya adalah 9.000 hadis. 9.000 hadis. Datang ke Madinah, ketemu gubernur Madinah. Assalamualaikum Pak Gubernur, saya ingin ketemu Imam Malik. Waduh, daripada ketemu Imam Malik, lebih baik saya mengangkat gunung Uhud deh, lebih ringan. Jadi dulu ulama dulu tuh karisma Pak, takut ketemu ulama itu Pak. Ulama hari ini dipersekusi ya. Akhirnya ketemu dengan diantar ke rumahnya. Kita singkat ceritanya ya, waktunya nggak lama. Kalau nggak selesai kita lanjut di pekan depannya ceritanya ya. Ada khodim ya, biasa kalau ulama kan punya pembantu ya, pelayan. Siapa di luar? Syafi'i. Oh ya. Ada keperluan apa? Saya ingin belajar Kitab Al-Muwatta kepada Imam Malik. Disampaikanlah oleh pelayan tadi kepada Imam Malik. Disampaikan, kata Imam Malik, suruh belajar dulu. Baca dulu Kitab Al-Muwatta'nya. Gitu ya. Baru nanti ngaji ke saya gitu ya. Kata Syafi'i bilang ke Imam Malik, Kitab Al-Muwatta yang berisi 9.000 hadis sudah di sini. Bapak mau belajar kitab ta'lim ke saya. Misalnya nih, Pak Heru, ini dulu baca dulu. Kata Pak Heru, sudah di sini Ustaz. Sudah di sini. Ya, Imam Syafi'i berhasil menghafal Kitab Al-Muwatta
yang berisi 9.000 hadis di usia 10 tahun. Kita berapa hadis yang kita hafal? Paling innamal a'malu niat saja ya, satu hadis saja. Syafi'i menghafal kitab itu di usia 10 tahun. Dan di usia 7 tahun, Syafi'i sudah mampu menghafal Quran mutqin 30 juz. 7 tahun. Usia masuk SD. 10 tahunnya menghafal kitab Al-Muwatta 9.000 hadis. Luar biasa itu ulama ya. Belajar. Kemudian setelah belajar ke Imam Malik, beres belajar Imam Malik, Syafi'i, sudah selesai belajarnya. Ilmu saya sudah saya berikan semuanya. Sekarang pergi ke Irak sana. Suruh pergi ke Irak, diongkosin. Di sana ada ulama yang lebih hebat daripada saya. Itu ulama dulu begitu, Pak. Jangan kayak sekarang. Kamu nggak boleh belajar ke ulama lain, ke saya aja. Ulama lain hanya seukuran kuku. Ulama dulu belajar ke sana. Ada yang lebih hebat dari saya ulamanya. Belajar, diberikan upah, ongkos oleh Imam Malik, ongkosin belajar ke Irak. Di Irak jadi ulama besar. Sehingga ulama-ulama di Irak ketika belajar ke Syafi'i, ketika mau umroh atau haji ke Mekah, karena tadi ibunya di Mekah ya, selalu menyebut Syafi'i, Imam Syafi'i. Kata isi ibu, ini Syafi'i siapa? Kata ibunya, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tahukah orang itu adalah anak saya? Wah, semua hormat takdim ya. Bilang ke Syafi'i, sekarang boleh pulang ke Mekah. Karena kan syaratnya Syafi'i kau belajar nggak boleh pulang ke rumah ketemu nanti di surga. Kecuali Anda sudah mendapat ilmu, sekarang sudah jadi ulama, suruh pulang. Singkat cerita, nanti kaitan dengan ini ya, dengan harta dunia. Syafi'i ulama besar di Irak akan pulang ke Mekah. Sebelum pulang, biasa namanya ulama diberikan hadiah. Ada yang ngasih unta ya, ngasih bekal emas, oh macam-macam lah, sampai terkumpul 100 ekor unta dibawa ke Mekah. Oh, dengan murid-muridnya. Wah, model sekarang mah sudah terkumpul 100 mobil Pajero. Pulang kampung kan seneng. Kalau orang tua sekarang, aduh kamu berhasil ya nak belajarnya, udah punya mobil ya kamu ya, gitu ya. Tapi bayangkan jawaban ibunya Imam Syafi'i. Datang perbatasan kota Mekah. Nah ini juga anjuran nih, kalau kita mau ketemu orang tua, jangan dadakan, berkabar dulu. Dikabari oleh muridnya, Assalamualaikum, ya siapa Anda? Saya muridnya Imam Syafi'i. Oh ya, bawa apa dia pulang? Dengan bangganya sang murid mengatakan, wahai ibu, Imam Syafi'i membawa 100 ekor unta. Apakah jawaban ibunya? Gimana Pak jawaban ibunya Pak? Aku udah kita pending aja ya ceritanya ya. Apa kata sang ibu? Jangan datang ke Mekah, jangan pulang, suruh balik lagi. Nah kalau kita makan sekarang, wow cepetan pulang, mana mobilnya sini gitu. Saya nyuruh Syafi'i berangkat nyari ilmu, bukan nyari harta dunia. Kontradiktif dengan zaman sekarang. Nah ya orang tua, biar kamu belajar ya, biar kamu nanti punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Akhirnya disampaikan kepada Imam Syafi'i, wahai guruku, ibu Anda menolak Anda pulang. Loh kenapa? Karena tadi saya cerita, Anda bawa 100 ekor unta. Jangan begitu. Akhirnya 100 ekor unta itu disedekahkan ke penduduk Mekah. Sudah, yang tersisa hanyalah kitab-kitab ilmu saja. Jadi harta benda yang dikumpulkan disedekahkan ke penduduk Mekah. Pulangnya hanya bawa apa? Ilmu dan kitab saja sudah. Akhirnya disampaikan kembali oleh sang murid, kalau begitu kata ibunya, Syafi'i boleh pulang. Tuh Pak, kaitannya dengan menuntut ilmu, jangan mengharapkan hitamid dunia, harta dunia. Syafi'i secara dunia sudah mendapatkan harta, tapi inilah
seorang ibu yang solehah tidak ingin anaknya rusak dalam amal yang seharusnya mencari ilmu untuk akhirat, untuk Allah, ya. Tapi ketika membawakan banyak unta, ditolak semua dunia oleh sang ibu, kembali membawa ilmu. Bisa begitu Pak. Seandainya anak bapak belajar di Gontor, belajar di Madinah, belajar di Son'a Yaman misalnya, semata-mata yang ilmu, ya. Nah ini penting, niat. Kemudian yang selanjutnya, seorang penuntut ilmu juga tidak boleh mengharapkan harta, kedudukan di hati manusia. Ini penting. Wal karomata inda sultani wa ghairi. Dan tidak boleh mengharapkan kedudukan dari para pemerintah, para pejabat. Ya. Jadi jangan sampai ada orang yang belajar jadi ulama mepet ke pemerintah supaya dikasih jabatan, kedudukan, dikasih fulus. Kenapa demikian? Pemerintah itu atau para pejabat itu ingin mendekati ulama ada maunya saja. Apa maunya? Supaya didukung. Berapa periode Pak? Pokoknya begitulah ya, didukung, ya. Dan ada kalanya saja, supaya ketika sudah dekat dengan pemerintah bisa memesan, berfatwa, halal jadi haram, haram jadi halal dan sebagainya. Nah ini, jadi dalam tujuan kita belajar agama, belajar ilmu, jangan sampai mengharapkan kedudukan yang istimewa di hati para pemerintah, di hati para pejabat. Gitu ya. Ini saya ngeri-ngeri sedap ini. Karena direkam juga ini ya. Gitu ya. Kemudian tadi ada berapa poin tuh Pak? Masih ingat Pak? Banyak poinnya Pak ya. Selanjutnya ada sebuah syair mana ini? Ada sebuah syair kita bacakan. Waman wajada ladzatil ilmi, barang siapa yang sudah merasakan lezatnya ilmu wal amali bih, dan nikmatnya amal. Kita kalau sudah merasakan ilmu, nikmatnya ilmu dan lezatnya amal, nah, perhatikan. Karena tadi kaitannya dengan harta ya. Qallama yarghabu fima indan nas, maka atau niscaya orang tersebut tidak lagi mengharapkan harta yang dimiliki oleh orang lain. Untuk apa harta? Kalau ternyata ilmu dan amal sudah menjadi hidupnya tenang. Cuma pertanyaannya begini Pak, kita sampai hidup di usia sekarang ini sudah belum merasakan lezatnya ilmu dan amal? Sudah belum Pak? Nikmatnya berilmu, nikmatnya amal, sudah belum? Kalau belum, ayo terus belajar. Di usia 60, 50, 70 begini, sudahkah kita merasakan kelezatan ilmu dan amal? Nggak perlu dijawab, cukup jawabnya di hati masing-masing. Bagaimana seorang yang merasakan kenikmatan ilmu dan lezatnya amal? Kalau orang sudah pada tingkat menikmati ilmu dan amal, dia tidak mengharapkan harta dari manusia. Sudah, dia nggak akan mengharapkan dunia. Untuk apa dunia? Dia sudah mendapatkan ilmu dan amal. Karena tadi dikaitannya tadi ya jamaah sekalian,
Orang yang menuntut ilmu nggak boleh mengharapkan kedudukan manusia, nggak boleh mengharapkan harta dunia, tidak boleh mengharapkan kedudukan di hati para pejabat, para pemerintah. Untuk apa semua itu? Kalau dia sudah mendapatkan nikmatnya ilmu dan amal, tidak perlu lagi. Gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan sedikit lagi. Man talabal ilma lil ma'ad. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, kehidupan akhirat, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, faza bi fadli minar rasyad. Maka dia mendapatkan fadilah irsyad, petunjuk dari Allah Subhanahu, bimbingan dari Allah. Jadi barang siapa di antara kita yang hadir di satu majlis ini niatnya mengharapkan akhirat, pahala dari Allah, maka akan mendapatkan bimbingan, irsyad, taufik, kemudahan, dimudahkan, ya, dimudahkan untuk menjalan apa? Untuk mendapatkan surga, dimudahkan dalam segala hal, diberkahi rumah tangganya, dijadikan istrinya yang solehah, dijadikan anak-anaknya soleh dan solehah. Kenapa? Asbabnya kita menuntut ilmu untuk akhirat. Ya, salah satu dalilnya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan tujuannya mencari ilmu, maka akan dimudahkan langkah kakinya menuju surga. Mudah-mudahan. Gitu ya. Ini harapannya kan gitu ya. Datang ke sini ya. Jauh-jauh ya. Siapa di sini paling jauh, Pak? Saya ya paling jauh ya. Saya paling jauh ya dari Ciapus gitu ya. Jadi yang paling jauh itu yang paling banyak pahalanya. Ya, yang dekat masjid rumahnya tawaf dulu nanti ya. Jadi orang yang belajar mencari ilmu untuk akhirat, dia akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, faya li husrani talibihi linaili fadli minal ibad. Merugilah orang yang mencari ilmu hanya mengharapkan kedudukan di hati makhluk. Nah, ini yang terakhir apa yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini ya, tentang adab-adab saat kita menuntut ilmu ya. Nanti masih panjang pembahasannya Pak ya, hanya waktunya terbatas ya. Tadi poin pertama tadi apa yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu? Syukur kepada Allah mendapat nikmat akal. Yang kedua, sehat badan. Yang ketiga, jangan mengharapkan kedudukan dari manusia. Yang berikutnya, jangan mengharapkan harta dunia. Berikutnya, tidak boleh atau jangan punya keinginan supaya punya jabatan di atau mendekati pemerintah ya. Nah, ini tadi syairnya. Yang terakhir, orang yang merasakan lezatnya ilmu dan amal, dia tidak butuh lagi kepada harta dunia. Karena yang selama ini dia cari kan kenikmatan. Kenikmatannya ada pada ilmu dan amal. Mau apa lagi dunia? Nggak butuh. Bagi Anda yang hari ini mengejar-ngejar dunia dan mendapatkannya, jangan sombong. Karena yang Anda dapatkan, dunia yang Anda dapatkan bagaikan satu tetes air di tengah-tengah samudra yang luas. Dan bagi Anda yang hari ini belum mendapatkan dunia, jangan pernah berkecil hati. Karena dunia adalah hina, ad-dunya mal'unah. Dunia itu dihinakan. Karena tempat kembali kita adalah negeri akhirat. Mudah-mudahan kita pulang kampungnya
ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjut di bait berikutnya tentang masih fasal ini ada kebolehan mendapatkan harta kedudukan boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan. Jadi orang belajar ilmu boleh ingin punya harta, boleh ingin punya kedudukan, tapi dengan catatan dan syarat. Apa catatan dan syarat itu? Nanti kita akan bahas di bulan berikutnya. Gitu ya. Jadi ternyata dibolehkan orang belajar biar punya duit boleh. Orang belajar pengen jadi punya jabatan kedudukan boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Nanti kita bahas. Supaya penasaran. Ya. Terakhir, barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Cukup? Cukup jelas Pak ya? Nggak ada yang problem ya? Sepakat semua ya? Sepakat aja ya? Mudah-mudahan yang kita sampaikan dagingnya semua ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.